A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, mahasiswa sekalian, ya, hari ini kita masih bisa Oke, mahasiswa sekalian dan para alumni sekalian yang ada di seluruh penjuru Indonesia, di seluruh bumi pertiwi. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi untuk berbagi informasi yang bermanfaat insyaallah tentang mahasiswa ya seputar dunia kampus lagi. Nah, untuk hari ini bagaimana ketika mahasiswa itu dia bisa mengikuti berbagai macam kompetisi-kompetisi ya, perlombaan-perlombaan ataukah pertandingan ataukah yang lain namanya. Jadi ketika menjadi mahasiswa itu memang tidak tertutup kemungkinan untuk bisa mengikuti berbagai perlombaan, event-event lomba ya, kompetisi maupun semacamnya ya. Lalu bagaimana caranya seorang mahasiswa itu bisa berprestasi gitu ya, menjadi juara, menjuari lomba-lomba atau memenangkan suatu event tertentu gitu ya, agar dia juga bisa menjadi orang-orang yang terus mengasah kemampuan dirinya sesuai dengan bakat yang dia miliki, potensi yang dia miliki. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya. Dan kemudian juga jangan lupa untuk ya like jika video ini bermanfaat. Kemudian juga diberikan kesempatan untuk teman-teman ya menonton video ini dengan cara berbagi ya. Baik, bagaimana cara yang pertama ini untuk bisa menjadi mahasiswa yang ya mengetahui ya, mau untuk berlomba ya. Jadi yang pertama, kenali diri kita ya, tahu bahwa kita itu fastabiqul khairat ya. Kita tuh harus berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jadi ini pondasi kita, ini basic kita, ini hal-hal yang menjadi pendorong kita, motivasi kita. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam hal kebaikan. Dengan berlomba-lomba ya, kata-kata berlomba ini membuat kita harus sadar ya, kita itu akan bersaing, kita itu akan ini ya, meraih sesuatu yang akan diperebutkan, yang akan dituju oleh orang-orang yang lain yang juga mungkin banyak ya di antara kita. Salah satunya yaitu mencapai tujuan tertentu, yaitu untuk lebih baik dan berprestasi. Nah, misalkan di sebuah kelas ya, sebuah kelas tentu dari banyak orang gitu ya, sekian puluh orang, itu mereka akan memiliki tujuan ya, salah satunya adalah memperoleh nilai yang baik, memperoleh sikap yang baik, memperoleh keterampilan yang baik. Nah, jadi semua yang baik-baik itu tentu mereka akan bersaing, akan berlomba, mereka akan saling pacu memacu ya diri mereka masing-masing untuk dia bisa terus meningkatkan skill mereka ya, keahlian mereka ya, dan nanti pada ujungnya mereka akan mendapatkan sebuah prestasi, sebuah penghargaan ya, maupun sebuah reward gitu ya, baik itu dari kelas, apakah itu sekolah, madrasah atau panitia atau lembaga atau organisasi dan sebagainya. Jadi itu merupakan salah satu hal yang membuat kita itu memicu untuk mau ikut berlomba. Yang kedua, lomba apa yang bisa kita ikuti ya. Jadi apa sih lomba yang bisa kita ikuti? Misalkan teman-teman sekalian punya hobi foto ya, fotografer ya. Jadi banyak ya lomba-lomba yang ada di media sosial ya, silakan cari di internet lomba untuk fotografer ya. Kemudian video-video ya yang sifatnya itu bisa dilombakan juga, itu juga banyak di internet teman-teman sekalian. Ketik aja lomba kompetisi video atau kompetisi video apa gitu ya, vlog atau video tentang lingkungan, video tentang pendidikan, video tentang apa gitu ya, kebersihan, kesehatan. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu ini saling memicu juga kesempatan untuk berlomba. Nah, jadi sesuai dengan tema yang kita bisa. Jadi ada tema tentang apa gitu ya, tentang yang kita gandrungi misalkan juga bisa. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu fastabiqul khairat. Yang kedua ya, lomba apa yang bisa kita ikuti. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga bagaimana teknik mempersiapkannya ya, mempersiapkannya.
Di lomba-lomba itu kan macam ya, bermacam ragam ya. Sudah macam ragam pula ya variasi lombanya. Jadi kita harus bisa memperhatikan ketentuan lomba dan persyaratan lombanya. Jadi perhatikan betul-betul apa yang menjadi ketentuan umum ya, kemudian persyaratan untuk mengikuti lomba. Jadi dengan memperhatikan satu persatu dengan teliti, secara detail ya, secara lengkap dan sesuai dengan prosedur ya, dan akan dikirimkan ke email mungkin, atau akan dilangsungkan dengan tatap muka, atau dengan cara yang bagaimana ya. Kita harus paham betul ya bagaimana kita memahami persyaratan lomba dan juga ketentuan lomba itu, sehingga kita bisa menjadi peserta lomba yang sah, kemudian peserta lomba yang sesuai dengan kriteria yang diminta oleh panitia. Jadi apapun lombanya ya, baca baik-baik persyaratan dan juga ketentuan umum yang ada di setiap lomba ya. Mau lomba menulis kah, mau lomba debat kah, mau lomba puisi, cerpen, atau lomba-lomba yang lain ya, itu semua harus kita perhatikan ya, persyaratan dan ketentuan umumnya. Oke, berikutnya adalah kita pantau kapan pengumumannya ya, kita pantau kapan pengumuman lombanya. Jangan sampai kita sudah ikut lomba tapi tidak tahu kapan pengumumannya. Jadi sudah ikut lomba, kemudian ikuti kapan pengumumannya, dan juga pastikan kita menang atau belum menang gitu ya. Jadi kalau kita menang, alhamdulillah hubungi panitia, karena biasanya kita menang lomba itu kepada para pemenang silakan untuk menghubungi panitia ya, misalkan untuk diberikan nomor rekening gitu ya. Lumayan kan, ikut lomba dapat hadiahnya uang atau tabanas gitu ya. Jadi cukup menggiurkan lah begitu. Apalagi ada teman saya dulu pernah ikut lomba cerpen ya, hadiahnya itu 7 juta ya, 7 juta. Jadi memang luar biasa sekali perjuangannya untuk membuat cerpen tingkat nasional. Sudah berkali-kali tingkat nasional, sehingga beliau pun semakin termotivasi. Jadi manfaat berikutnya adalah dengan ikut lomba kita akan tahu kemampuan kita ya, kita evaluasi sejauh mana kemampuan kita bersaing. Setelah bersaing ya, kemudian kita juga akan harus terus mengasahnya dan juga tahu ya apa reward atau hadiah yang bisa membuat kita tuh semakin bersemangat lagi untuk ikut berlomba ya. Teman sekalian, para mahasiswa dan para alumni sekalian, lomba bukanlah hal penghambat kita untuk mundur atau untuk kalah, tapi ajang kita untuk terus berlatih, ajang kita untuk terus memperbaiki diri, mengevaluasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbaiki diri, dan juga jangan lupa juga ketika sudah berhasil itu jangan lupa bersyukur. Jadi ketika kita sudah berhasil mengikuti lomba, meskipun kita belum menang ya, ataupun sudah menang dia pernah menang, itu juga harus kita bersyukur, karena dengan bersyukur nikmat-nikmat Allah itu akan terus bertambah dari hari ke hari. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman sekalian, sekian dulu ya untuk motivasi mahasiswa dan lomba hari ini. Semoga teman-teman kalian bisa mengukir prestasi, mengharumkan nama keluarga, mengharumkan nama masyarakat, mengharumkan nama alma mater, nama daerah, dan juga mengharumkan tanah air kita di Indonesia ini ya. Bila taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.